karena dia dicatatkan nikahnya, maka status perkawinannya menjadi sah. Dan yang kedua, anaknya akan sah status kewarganegaraan dan hak semua orang. Mas Ulil, silakan. Ya, saya menghormati semua teman-teman yang punya pendapat yang berbeda dengan saya, sudah pasti itu. Tapi menurut saya begini, menurut saya ulama Islam, tokoh-tokoh Islam dan juga negara pada akhirnya itu harus menghadapi fakta dan itu tidak bisa diabaikan. Fakta itu ialah bahwa makin banyak, Mas, orang-orang yang ingin melangsungkan menikah beda agama. Itu makin banyak. Kalau Anda bertemu dengan teman-teman yang mengurus masalah ini, itu jumlahnya makin meningkat. Nah, menurut saya sangat tidak hikmah, sangat tidak bijaksana kalau kita mengabaikan fakta ini kemudian mengatakan bahwa sudah kita haramkan begitu saja. Menurut saya itu bukan cara yang ikuti oleh agama Islam. Karena dalam agama Islam itu filosofinya adalah yassiru wala tu'assiru. Permudahlah, jangan bikin susah. Kita harus memikirkan maslahat umat. Setidak-tidaknya kalau kita tidak bisa membolehkan nikah beda agama ini berdasarkan argumentasi agama, minimal kita menggunakan argumentasi kemaslahatan. Demi tadi Mas Fahmi juga menggunakan kan argumentasi maslahat. Demi maslahat maka MUI sedikit agak berbeda dengan Al-Maidah 5. Argumentasinya maslahat. Menurut saya, demi kemaslahatan orang-orang yang ingin melangsungkan nikah beda agama ini, kita harus memberikan proteksi dan perlindungan kepada mereka. Tugas negara itu tidak boleh mencampuri apakah nikah beda agama itu halal atau tidak. Karena ini domain kepercayaan warga negara. Jadi negara hanya mencatat, sementara menyangkut hukumnya, status keagamaannya, itu terserah kepada masing-masing orang. Yang percaya bahwa itu halal silahkan, yang percaya kepada yang mengharamkan silahkan, karena itu perbedaan interpretasi menurut saya. Silakan. Ya sebenarnya tapi begini, kalau semua orang sudah merasa pintar seperti Mas Ulil, oke lah. Tapi persoalan tidak semua orang seperti sampean gitu loh. Masih ada orang-orang yang masih nothing. Ya. Lah orang-orang macam beginilah harus diberi tongkat. Nah inilah maka saya tetap berpendapat ini PR besar sebenarnya pada bangsa kita yang sangat macam-macam beragama ini. Maka dengan demikian masing-masing tokoh agama internalnya memang harus mulai merenung, diskusi bareng-bareng, dialog bareng-bareng. Masing-masing keyakinannya bagaimana. Ya. Dan itu pun kalau nanti ada keputusan yang final decision, ya itu juga itu menjadi pertimbangan MK, kalaupun MK nanti berani ngambil keputusan begitu. Berani ngambil keputusan itu ya, berani ngambil keputusan gitu. Saya melihat MK tidak akan berani melanggar konstitusi. Wah, itu mendahului kewenangannya. Maksud saya konstitusi. Majelis yang mulia. Bukan, pasal 29 itu jelas itu. Melindungi keyakinan ya, termasuk. Nah, saya terus terang ini, saya kenal baik dengan Mas Ulil ini. Orang tuanya, mertuanya tokoh ulama yang terkemuka di Indonesia. Rois PBNU. Jujur kalau ditanya, Anda mau nggak anak perempuan Anda kawin beda agama? Pasti kalau hati nurani tanya, Anda mau dia. Artinya apa? Artinya bahwa sebenarnya fakta-fakta yang disebutkan Mas Ulil itu adalah fakta-fakta yang nikah beda agama itu. Ya saya mencatat banyak kasus ya, tidak heavy gitu. Perkawinan itu kan membangun ikatan lahir batin yang supaya bahagia, sakinah, mawaddah, marohmah. Saya kira publik tahulah. Siapa tokoh-tokoh yang terkemuka beda agama. Tunggu sebentar. Jadi artinya apa? Artinya di sini ada sesuatu yang harus kita luruskan gitu loh. Bukan membiarkan sesuatu yang menyimpang yang kemudian kita klaim itu benar. Jadi catat. Iya. Silakan. Iya. Saya kira apresiasi kita terhadap usaha dari para pemohon untuk melakukan judicial review itu bukan berarti bahwa kita setuju dengan nikah beda agama. Tapi atau kita secara agama mensetujui atau tidak mensetujui. Tapi ini urusannya negara. Tetapi ini urusannya adalah bagaimana